Terima kasih masih bersama kami di Sido Siang. Pemirsa, 7 anggota Ormas diringkus polisi usai nekat memeras para sopir truk yang melintas di Jalan Raya Mauk dan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam setiap aksinya, para pelaku kerap menggunakan ancaman kekerasan dengan senjata tajam. Nah, duduk. Unit Resmob Satreskrim Polresta Tangerang menggerebek sebuah tempat yang dijadikan markas Ormas di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Tanpa perlawanan, sejumlah pria yang melakukan pemerasan terhadap para sopir truk langsung diamankan polisi. Selain di wilayah Mauk, polisi juga melakukan pengembangan dengan mendatangi markas Ormas yang diduga melakukan hal yang sama di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. 7 anggota Ormas bersama barang bukti sejumlah uang yang diduga hasil pemerasan diamankan petugas. Dalam setiap aksinya, para pelaku kerap mengancam dengan kekerasan bahkan senjata tajam. Pelaku melakukan pemerasan kepada sopir truk untuk mendapatkan keuntungan. Peran pelaku UA ini memegang lampu lalin bergantian dengan AR. Kemudian pelaku DH, BS, MM, MR, AF meminta uang kepada sopir truk yang melintas. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kurir narkoba yang membawa 2 kg sabu diringkus tim Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan di kawasan pintu keluar tol Amplas, Kota Medan. Pelaku menyembunyikan barang haram tersebut dalam kotak teh Cina. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil meringkus seorang kurir narkoba di pintu keluar tol Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan, benar saja petugas menemukan 2 kg sabu yang terbungkus rapi dalam kemasan teh Cina. Selain itu, petugas juga mengamankan 2 unit telepon genggam serta uang tunai Rp500.000. Di hadapan petugas, pelaku mengaku akan membawa barang haram tersebut menuju Jambi untuk diantar kepada seorang bandar. Itu sudah siap edar ya, siap edar dan kemungkinan didapatkan dari luar wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung mengakui ada kelalaian pelaksanaan Diksar Organisasi Pecinta Lingkungan hingga menewaskan Pratama Wijaya. Pihak Unila membekukan aktivitas organisasi tersebut. Polisi juga mulai memanggil sejumlah saksi. 6 bulan tidak terungkap kasus kematian Pratama Wijaya, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung, Unila kini mulai diselidiki. Setelah orang tua melapor ke polisi 3 Juni lalu, Polda Lampung akan memanggil sejumlah saksi, termasuk senior korban dan panitia Diksar Mahasiswa Ekonomi Pecinta Lingkungan atau MAHEPEL. Sementara itu, kampus Unila mengaku ada kelalaian dalam pelaksanaan Diksar dan mempersilahkan kepolisian mengusut tuntas kasus kematian Pratama Wijaya. Pihak dekanat telah membekukan aktivitas MAHEPEL dan memberikan saksi ke panitia Diksar. Hukumannya yang pertama membuat surat pernyataan bahwa jika terulang lagi maka mereka akan dibekukan organisasinya. Kemudian yang kedua, sebagai pendidikan buat mereka, maka karena mereka pencinta lingkungan, kami hukum dengan membersihkan lingkungan yang luas itu. Itu kan penuh dengan kotoran. Pratama Wijaya meninggal akibat penggumpalan pembuluh darah di kepala. Korban ditendang di bagian dada dan perut dan dipaksa minum spiritus saat mengikuti Diksar MAHEPEL November tahun lalu.
Sepulang diksar, kondisi korban terus memburuk hingga meninggal 30 April lalu. Tidak hanya Pratama Wijaya, salah seorang peserta diksar lain juga mengalami pecah gendang telinga akibat kekerasan seniornya. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi melaporkan. Pemirsa, operasi kedisiplinan atau razia penerapan jam malam bagi para pelajar di Kota Depok terus dilakukan oleh petugas gabungan. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, petugas gabungan melakukan razia di 5 titik di Kecamatan Bekasi Barat. Adapun titik keramaian para pelajar ini adalah lokasi penyewaan warung internet dan tempat penyewaan game online. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kota Depok melakukan operasi di sejumlah lokasi, bahkan hingga ke permukiman warga. Mereka berpatroli masuk ke jalan-jalan perkampungan dengan sepeda motor. Upaya ini dilakukan guna menertibkan para pelajar yang masih berkeliaran hingga larut malam. Tak hanya di lingkungan tempat tinggal warga, razia jam malam ini juga dilakukan di tempat-tempat nongkrong para remaja yang berstatus pelajar. Kendati demikian, saat ini razia yang dilakukan baru sebatas himbauan bagi para pelajar yang masih terlihat berada di luar rumah di atas jam 9 malam. Ya, kita mengimbau untuk para putra-putri kita yang masih bersekolah, tidak boleh lebih dari jam 9 malam, harus segera kembali pulang ke rumah. Operasi jam malam dilakukan seluruh aparat di wilayah Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait memberlakukan jam malam bagi para pelajar. Sementara itu, petugas gabungan dari unsur 3 pilar wilayah Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Kamis malam langsung mendatangi sejumlah lokasi tempat berkumpulnya para remaja atau pelajar yang masih keluyuran pada jam 9 malam. Petugas gabungan melakukan razia di 5 titik di Kecamatan Bekasi Barat. Adapun titik keramaian atau tempat nongkrong para remaja pelajar adalah di lokasi penyewaan warung internet dan tempat penyewaan game online dan PlayStation. Saat didatangi ditemukan puluhan pelajar masih asik nongkrong bermain game. Kami mendapatkan ada sekitar kurang lebih 30 pelajar yang masih bermain warnet dan PS. Razia jam malam masih sebatas himbauan dan sosialisasi dari surat edaran Gubernur Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya untuk mengurangi tawuran hingga geng motor, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberlakukan jam malam bagi pelajar. Nantinya para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Perilaku pelajar yang mudah terprovokasi kerap melakukan tindakan kriminal. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan penerapan jam malam bagi pelajar. Nantinya bagi para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Dari peraturan ini diharapkan para pelajar sudah berada di dalam rumah untuk belajar. Di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya, karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak, sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Jangka panjang, harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi risiko tawuran hingga aktivitas geng motor yang meresahkan. Deddy juga melarang pelajar ke sekolah menggunakan kendaraan motor jika belum memiliki SIM, kecuali sekolahnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, bisa Kapolres Bualemo Gorontalo AKBP Sigit Rahayudi mendapat perlawanan dari penambang emas ilegal yang tak mau ditertibkan. Kapolres bahkan mengamuk saat ia dan personelnya diancam akan diadukan ke pejabat utama Polda Gorontalo. Sama anggota saya, abang punya bukti. Abang punya bukti. Abang punya bukti. Kenapa minta saya? Saya tidak.
Adu mulut terjadi antara seorang penambang ilegal dengan Kapolres Boalemo Gorontalo, AKBP Sigit Rahayudi. Peristiwa ini terjadi di Mapores Boalemo. Kapolres tampak marah dan meminta personilnya menangkap semua pelaku penambang emas ilegal. Diketahui Martin Basahur merupakan bos atau pelaku usaha tambang ilegal yang tak mau ditertibkan. Yosir beralasan tak ada surat perintah diperlihatkan saat menertibkan aktivitas pertambangan. Saya terjebak semuanya. Silakan saya. Tidak ada saya mengukur kamu. Saya kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya. Ia bahkan mengancam akan mengadukan Kapolres dan personilnya ke pejabat utama Polda Gorontalo yang dikenalnya. Kondisi ini membuat Kapolres Sigit semakin emosi. Dengan tegas ia tak takut dengan ancaman dari pelaku tambang liar. Saya menyampaikan kepada Pak Martin dengan suara tinggi, jangan kamu mengancam-ancam anggota saya. Jangan kamu membawa-bawa nama-nama Polda untuk menakut-nakuti anggota saya. Kenapa? Karena anggota saya di sana itu bekerja atas perintah saya. Surat perintahnya ada, ditandatangani dan semuanya lengkap. Dan itu hanya upaya untuk melakukan tindakan preventif, menghimbau dan juga melarang untuk melakukan pertambangan ilegal di sana. Penertiban dilakukan menyusul laporan masyarakat yang resah adanya alat berat berupa ekskavator di lokasi pertambangan. Dikhawatirkan aktivitas penambang dapat mencemarkan sungai hingga potensi resiko banjir. Dari Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Viral di media sosial gerakan tagar Save Raja Ampat yang menyuarakan keresahan masyarakat terhadap dampak buruk aktivitas tambang nikel. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut kegiatan penambangan berpotensi mengganggu situs bersejarah dan merusak ekosistem. Ramai-ramai warganet menggaungkan gerakan Save Raja Ampat buntut dari aktivitas penambangan di sejumlah pulau yang mengancam kerusakan cagar budaya, ekosistem, dan keindahan alam. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan aktivitas pertambangan nikel di sejumlah pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya perlu dihentikan sementara. Menurutnya kegiatan penambangan itu berpotensi mengganggu situs-situs bersejarah, merusak keindahan alam dan ekosistem yang ada di Pulau Raja Ampat. Lebih lanjut, Fadlizon mengaku akan berdiskusi dengan jajarannya untuk memantau situs-situs bersejarah di Raja Ampat yang berpotensi terancam akibat tambang nikel. Saya kira kita concern ya dengan apa yang terjadi di sana. Kita harapkan jangan ada satu penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem yang alam yang saya kira sangat indah di Raja Ampat. Ya, selain tentu saja juga situs yang menurut saya sangat baik gitu. Ini yang mungkin nanti harus dibicarakan bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs yang merupakan ekosistem alaman yang sudah baik terjaga selama ini. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan dirinya berencana meninjau lokasi tambang nikel Raja Ampat usai izin usaha pertambangan yang dihentikan sementara. Jadi insya Allah doakan saja, saya kebetulan ada rencana mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat, mau kunjungi sumur-sumur minyak di Sorong, di Fakfak sama BP di Bentuni. Nah, mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba karena ini masih dalam suasana hikmah. Sebelumnya, perusakan lingkungan di Raja Ampat viral di media sosial usai aksi protes aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat disuarakan oleh aktivis Greenpeace Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Yang menanggapi wacana pencalonan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan dirinya lebih memilih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Hal ini disampaikan Jokowi saat merespon pertanyaan wartawan di kediaman Sumber Kota Solo Jumat siang. Tanggapan
nama Pak Jokowi masuk dalam bursa caketum. Sejumlah jemaah pingsan dan jatuh sakit. Kendala yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak di calon yang sudah beredar kan banyak sekali. Saya di PSI aja lah. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan? Di luar PSI? Ya nggak tahu, di PSI pun juga dicalonkan juga belum. Siap. Bisa sejumlah jemaah pingsan dan jatuh sakit saat menuju Jamarat untuk melempar jumroh. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah di Sindo Siang.